Ada satu pertanyaan yang bikin kita itu sampai bengong gua. Temen itu nanya, lu mau kenal Tuhan nggak? Tuh gitu? Iya. Kenal sama Tuhan gitu? Iya. Wah, ngaco-ngaco aja, gua Islam kurang apa bang? Ya kan? Oh, bener gak sih? Keren juga gitu kan? Saya juga pusing nih dengerin. Pusing juga saya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke podcast Bukan Ustadz. Di sini kita podcast baru ya, di mana podcast ini menceritakan bukan tentang soal agama atau apapun kepercayaan. Hanya di sini yang kita yakini bahwa Tuhan itu bekerja dengan kuasanya melalui cerita kehidupan. Nah, di sini di depan saya ini Dimas Khairunas. Halo. Silakan disapa dulu Mas, para sahabat-sahabat kita. Jadi sengaja kami di sini mengundang. Mungkin ada yang bertanya siapa Dimas ini? Ya, Dimas bukan orang siapa-siapa. Dia hanya orang biasa yang memiliki suatu pengalaman dari perjalanan hidup. Bukan karena ahli agama, bukan karena dia lulusan santren atau pernah jadi santri atau dia sekolah agama di sekolah Kristen khusus belajar teologi, tidak. Nah, justru disinilah kami mengadakan wawancara ini karena beliau ini memiliki suatu proses perjalanan spiritual sendiri, di mana Tuhan selalu menyentuh para makhluknya dengan keinginan yang tertinggi dari makhluknya. Silakan Mas, wah kira-kira nih kenalan dulu kita nih. Tadi sekarang di mana nih, bekerja di mana Mas? Saya kerja sebagai auditor di suatu perusahaan, ya bergerak di bidang audit lebih tepatnya ke SPBU Pertamina. Oh gitu. Ini menanggapi perjalanan cerita tentang kehidupan dari awal Dimas menjalani kehidupan, mengapa tuh tiba-tiba bisa beralih belajar tentang spiritual ya saat ini ya. Nah itu apa pengalaman pertama tuh yang bikin? Kalau untuk perjalanan spiritual sebenarnya tuh udah lama sih Om, dari tahun 2009. Awal mulanya itu pas lagi SMA itu di dalam diri itu ada timbul kesadaran. Dulu gue pernah di sekolah Islam, tapi ketika menginjak SMA gue di sekolah swasta yang notabene bukan agama, tapi kok gue berpikirnya agama gue kuat di sekolah swasta tersebut. Berjalan seiringnya waktu, masuk ke dunia kuliah gue ketemu teman-teman Nanti gue. dulu, ini pada saat SMA pernah jadi di sekolah Islam? SMA malah enggak, swasta. Oh, yang sekolah Islam SD SMP. Sanawiyah ya? Ya, Islamic Village lah. Itu di situ keimanan berkurang atau Enggak ada. Oh, enggak? Enggak, sholatnya enggak pernah. Oh, tidak pernah malah. Iya. Ya. Nah, malah di sekolah swasta barulah gitu ada suatu kesadaran tuh kok kayak gue lebih kenceng ngejalanin sholat masih ada di sekolah swasta tersebut. Ya, Lebih kenceng maksudnya gimana nih? Ya, kesadaran untuk beribadah itu lebih kuat. Oh, oke. Justru pada saat Di sekolah swasta. Kalau di sekolah Islam malah nggak ada. Orang suruh sholat Jumat ya kita kabur. Dan itu nggak bisa kita jelaskan ya kenapa ya? Itu dia. Makanya berjalan seiringnya waktu masuklah dunia kuliah. Dunia kuliah itu ketemu tuh sama temen. Ada satu pertanyaan yang bikin kita itu sampai bengong gua. Temen itu nanya, lu mau kenal Tuhan nggak? Tuh gitu? Iya. Kenal sama Tuhan gitu? Iya. Wah, ngaco-ngaco aja, gue Islam kurang apa bang? Ya kan? Oh, bener gak sih? Keren juga juga gitu kan? Ada orang datang mau kenalin ke Tuhan gitu? Mau kenal Tuhan ya? Tiba-tiba di situ tuh mulai tuh proses yang berjalan sini waktu, proses, ya sampailah gue diberikan suatu doa yang menurut gue itu mengubah kehidupan gue sampai saat ini. Tuh gitu? Dan itu juga nggak mudah. Perjalanan itu gue kenal doa itu, diberikan doa itu di tahun 2012 dan baru terasa itu ketika gue itu 2016 baru mulai ada perubahan, disampaikan dikasih doa lah, jangan apa jampe-jampe gitu di doa seperti apa itu? Ya ada lah menurut keyakinan yang kamu sendiri ya. Dalam Al-Quran atau pasti dalam kitab ya. Ya doanya normal yang biasa kita sebutin
sehari-hari kok kayak syahadat, salawat. Oh itu dari sisi Islam. Iya. Oh gitu. Gitu. Nah dari 2016 itulah mulai tuh perubahan rasa itu terjadi sampai yang gue bilang, ya benar-benar gue akui itu, ya Tuhan itu ada dan hadir. Apa itu kejadiannya kalau boleh di-share? Wah, 2016 gue nikah, belum punya kerjaan. 2016 gue nikah, belum punya kerjaan. Pengangguran berarti nih? Banget. 2016 ya. Itu tuh di situ gue tuh bener-bener kehidupan gue sehari-hari dari mulai menikah sampai 2017 itu nggak ada yang namanya enak. Pasti tiap hari nangis. Sampai suatu ketika gue pernah minta doa untuk mati. Gara-gara saking pusingnya untuk ngadepin kehidupan di dunia. Perekonomian nih Ya, pasti perekonomian. Nah ini kendala paling sering nih, sahabat-sahabat nih. Karena bicara tentang kesulitan dunia ini, tentang ekonomi ya jodoh, ya banyak lah. Tapi terutama ekonomi. Gimana bisa? Sampai pada saat itu tuh gue sarjana. Titik terendah hidup gue sampai jadi tukang sapu pasar malam. Tukang sapu. Tukang sapu. Tapi seorang sarjana. Sarjana. Oh keren keren. Itu titik terendah gue. Di situ gue berpikir, gue cuma ada pikiran, katanya Tuhan mah tahu. Tapi kenapa di setiap kali gue mau bayar kontrakan gak ada pertolongan? Oh, oke. Di situ itu gue benar-benar jadi pertanyaan gue banget. Tapi lambat laun pertanyaan itu terjawab dengan sendirinya. Oke. Paham nggak Mas ini maksud gue gitu? Iya iya iya. Dia terjawab dengan suatu keadaan yang berubah. Dan itu sebenarnya keadaan itu kita yang ciptakan. Tuhan hanya menghadirkan. Oh ini loh, ini begini, hidup begini. Nah di situ gue di tahun 2017 awal gue dapet suatu pilihan. Gue inget banget itu kejadian pada saat sebelum mau puasa. Kira-kira itu bulan April apa bulan Mei, gue ngomong sama istri gue, ini udah mau lebaran, kalau gue kerja jadi kurir boleh gak? Kurir loh. Gue sarjana perhotelan. Sarjana perhotelan? Tapi lebih milih jadi tukang sapu malam. Nah itu setelah itu dapat gue tawaran kerja untuk jadi kurir. Gue jalani, pada saat jadi kurir itu alhamdulillah pintu rezeki gue mulai kesininya mulai terbuka. Dan di situ pertanyaan gue tuh terjawab. Sebenarnya kemarin gue laluin itu setelah dari nikah sampai dengan gue mendapat pekerjaan itu, situlah didikan Tuhan yang gue pikir itu. Memang didikan Tuhan itu sangat mahal ketika lu bisa melalui prosesnya. Mahalnya apa? Wah mahal banget bro, nggak bisa diutarakan dengan uang. Lu diukur dengan uang nggak bisa. Tapi lebih kepada lu? Ya perasaan lu aja dari susah, sedih, seneng itu campur aduk semuanya. Bener-bener ya Allah dapat 10.000 itu udah bener-bener nangis sampai lu tuh derajat lu ditinggikan oleh Tuhan itu sendiri. Dari tukang sapu pasar malam bro, gue jadi kurir setengah tahun, gue naik jadi supervisor sampai gue jadi kepala cabang. Waktu messenger tuh ya. Di salah satu perusahaan swasta logistik ya. Itu dari perjalanan gue 2017 sampai 2023 itu gue notabene gue kepala cabang. Alhamdulillah Tuhan sudah merubah kehidupan gue. Nah di 2023 akhir gue ada masalah lagi om. Wah itu yang nggak bisa gue utarakan. Yang seumur hidup gue sebelum gue dapet kerjaannya dulu gue nggak mikirin makan. Sampai kemarin 2023 akhir itu gue sampai naik bini gue, yang nanti malam makannya gimana ya? Makan gimana lu? Padahal itu udah jadi kepala cabang. Udah, saking gue ada masalahnya. Ya kan? Jadi nggak serta-merta ini satu hal yang perlu digarisbawahi ya sahabat. Dimana ketika kita melalui proses ritual itu menuju ke Tuhannya ya kan, itu tidak semudah yang dibayangkan. Artinya tidak hanya dalam satu tahap langsung hidup enak. Ternyata ini ada lagi gitu ya. Prosesnya. Ada proses lanjutan gitu ya. Jadi itu kalau dibilang gue bukan ahli agama ya enggak, karena saat gue bilang tapi setidaknya gue punya keyakinan kalau Tuhan itu maha menolong. Dan setelah masuk 2024 di situ jawaban Tuhan. Tuh ya alhamdulillah sampai saat ini permasalahan keluarga gue juga sudah terlewati. Ya, tapi nggak semudah dengan yang apa yang gue ucapin sekarang. Kalau flashback ke belakang bertahun-tahun 2-3 tahun ke belakang nggak bakal kira deh gue bakal bisa hidup sampai sini. Gue nggak punya mimpi untuk bisa hidup gue kayak gini gitu loh. Tetap ada perjuangan. Pasti capek, kesel, emosi semua itu campur aduk. Nggak ada namanya kesenangan. Tapi balik lagi gitu. Kalau memang kita yakin dengan kuasa Tuhan, ya lillahi ta'ala, kemudahan itu akan hadir. Tuh.
Jadi ya buat modal keyakinan aja ya. Iya. Terus tata cara ibadah yang Gak biasa ada. dilakukan ada. Gua ini orang bajingan, katakan bangsa, tapi gua pernah dapat pendidikan itu ibadah tertinggi itu dalam hidup gua, yang apa yang gue yakini ya, ibadah tertinggi itu kerja. Makanya karena gua sadar diri gua ini orang yang penuh dosa, ya gua memaksimalkan apa yang gue sedang gue kerjakan sekarang. Itu aja intinya, sama berpikir positif aja sih. Gak ada itu gue orang pinter sana, gue orang pinter sini, gak ada. Semua itu ya antara lu dan Tuhan. Iya. Ketika komunikasi lu baik dengan Tuhan, ya insya Allah kehidupan lu juga baik. Itu sih yang gue yakini saat ini. Terus terkait dari perubahan ekonomi, ada selain perubahan ekonomi yang dirasakan, ataukah dari cerita mulai pemahaman yang berbeda, atau cerita kalau bicara Tuhan ini kan bicara rasa ya, kalau orang banyak bilang ya. Apakah itu juga ada suatu perubahan yang ke arah lebih gimana tuh, bisa di apa ya, kalau untuk menyangkut wilayah rasa itu balik lagi. Gue ngejalaninnya, takutnya kalau gue cerita itu terkadang banyak yang gue cerita ke teman-teman gue, lu gila, gue nggak sanggup deh seperti lu. Padahal yang sebenarnya yang gue rasain itu, lu nggak perlu merubah pola hidup lu, yang penting lu rubah itu pola pikir lu. Oh gitu. Iya, pola hidup lu, gak usah lu rubah, pola pikir aja yang lu rubah. Jadi kita jangan terfokus pada mau merubah hidup kita atau cara hidup kita. Tapi yang utama itu adalah paling mendasar sekali adalah merubah cara berpikir. Ya. Sehingga segala sesuatunya itu mengikut tuh. Karena pada dasarnya hidup gua, apa yang gua yakini, ketika pikiran lu positif, kehidupan lu pasti akan positif. Jadi seperti kita menarik energi alam yang positif. Itu sih ya, itu yang benar-benar bagi gue tuh suatu wah gila deh om. Karena ya bener gitu kan, ya gue juga banyak inputan lah dari sosial media yang sekarang ini kan. Ya lu lihat lah perkembangannya gimana kan, sampai di Instagram, Facebook, TikTok gitu kan, itu banyak banget untuk ngajarin kita positif. Ya bener. Ya kan kalau dibilang, lu mah cuma bisa ngomong doang, ya gue bisa ngomong karena gue udah pernah ngalamin. Gitu. Iya. Jadi ya itu aja sih intinya, ya berpikir positif aja. Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan lo ya karena pola pikir lo. Itu sih menurut gua. Gitu. Gitu ya sahabat ya. Memang di dalam sebuah ajaran, sebuah agama selalu mengajarkan untuk berpikir positif. Nah di sini Mas Dimas tidak membicarakan satu ajaran tersendiri atau lebih khusus, namun beliau ini lebih berbicara tentang perjalanan hidupnya sampai dengan dia mau menerima gitu ya, maksud Tuhan dalam dirinya. Nah jadi kira-kira kalau menurut Mas Dimas ini ada nggak cerita ibarat Tuhan itu memberikan suatu aturan khusus kepada diri kita? Enggak. Direct komunikasinya atau dan komunikasi kepada Tuhan itu ada TikTok seperti live kita komunikasi atau bagaimana? Ya balik lagi ke pribadi masing-masing sih om, kalau menurut gue ya. Kalau gue sejauh ini apa sih, nggak bagi gue gitu ya, komunikasi sama Tuhan nggak harus 5 waktu kok. Setiap saat, tiap lu merokok kayak gini aja kan, karena kita adalah nama hidup, nama kita punya keluh kesah yang nggak bisa kita ungkapin dengan manusia. Apa mau kita mau ngomong ke orang kayak segan gitu kan, ya udah lo ngomong sama Tuhan sebahasa lu nya aja, sebisa-bisa lu nya aja. Ya kasar kayak, ya Tuhan gue lagi lapar nih, enak kali ya makan ini ya kan. Ya, kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa, tiba-tiba ada orang yang nganterin makanan kita mau makan gitu kan. Itu sebenarnya beberapa kali gue kejadian seperti itu hadir. Wah kayak ngopi enak ya, tiba-tiba temen gue datang aja ngopi. Seolah-olah itu jawaban daripada Tuhan. Ya, karena emang beberapa sepersekian menit sebelumnya gue ngedumel dalam diri gue gitu. Wah, bukan ngedumel, mungkin lebih kepada enak kali. Nah, gitu. Lebih bentuk usulan mungkin. Nah, gitu. Jadi itu tapi terjawab dengan suatu keadaan, bukan pasti komunikasi atau suara atau bisikan. Enggak. Lebih ke kejadian sih. Lebih banyak kejadian gitu. Itu aja sih yang sering gue alamin begitu. Karena gue sampai saat ini pun masih sering gitu kan, apa gue ngedumel, apa gue curhat ke Tuhan, mau dimanapun, mau kapanpun, selalu gue utamakan ke Tuhan. Itu sih yang sampai saat ini gue jalan.
mengutamakan ke Tuhan ini coba diperjelas nih seperti apa nih? Ya itu tadi yang gue bilang, biasa kita komunikasi luar dengan manusia ya harus ada manusia namanya Tuhan, Tuhan itu God kan kita nggak tahu Tuhan di mana. Dan lagi pula apa yang gue pelajarin dari gue kecil sampai sekarang ini Tuhan maha tahu kok. Tuhan maha tahu. Tuhan maha tahu apa yang manusia inginkan atau manusia yang butuhkan. Jadi ya kadang gue berpikir oh ini bonus dari Tuhan kali, gue langsung didengar gitu kan. Iya, tapi hampir sering terjadi seperti itu Om. Gitu, nggak cuma makan minuman doang, kayak kerjaan aduh gue amat kerjaan begini, tiba-tiba gue ngopi ngerokok dapat inspirasi itu nggak tahu dari mana, entah itu dari gua, apa dari teman gua, apa dari istri gua, lebih ke intuisi gitu. Intuisi kok ada nih yang itu jawaban daripada keluh kesah atau yang dihadapi saat itu gitu ya. Om, gua S1 sarjana belajar bumbu dapur, tiba-tiba gua jadi kepala cabang logistik. Nggak ngaruh kan? Nggak nyambung ya, makanya kan? Jangan sumbung bawa ya karena gue percaya aja gitu kan, jalanin aja dulu. Masalah hasil urusan belakang karena ada Tuhan gitu kan. Yang penting ikhtiar. Ya, usaha dulu. Catatan ya para sahabat, dimana kita hidup itu yang penting ikhtiar dulu. Karena juga dimanapun, apapun ajarannya pasti mengajarkan kita untuk selalu berusaha. Nah, jadi tidak mudah menyerah. Nah, kalau cerita tentang banyak kan orang anggap bahwa ke Tuhan itu diutamakan pasrah atau nyerah pada Tuhan. Ini gimana nih cara menafsirkan atau menurut pendapat Dimas nih? Kalau berbicara pasrah, gua nggak tahu persis gimana apa sih penjabaran pasrah itu seperti apa. Tapi yang pernah gua lakuin sampai sekarang ini, yang gua tahu itu cuma usaha. Apa yang ada di depan mata gua memaksimalkan semaksimal mungkin. Untuk hasil itu gak usah belakang karena ada Tuhan. Dan balik lagi ya kan, karena kita hidup di dunia ini kodratnya hanya berusaha. Masalah hasilnya bagus, jelek itu urusan Tuhan. Jadi lebih bisa diartikan pasrah itu adalah pasrah terhadap hasilnya. Ya. Tapi tidak pasrah lah. Iyalah, beda lah. Kadang gua sebelum di dunia sekarang Om, gua itu kerja tuh gila-gilaan. Hardworker banget deh, gila-gilaan. Itu bener-bener ya gue fight gitu kan, gue fight banget gitu kan. Gue mengusahakan pekerjaan gue semaksimal mungkin. Gitu. Masalah hasil itu baik bener, bodo amat deh. Itu urusan belakang. Yang penting gue udah usaha. Gitu karena ini masalah hasil baik bener ini kan harus ada ini ya. Kita jangan sampai salah. Ya, asumsi. Nggak gitu juga Om. Namanya Tuhan, apa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan, pasti itu hasilnya yang terbaik untuk kita. Walaupun gagal. Walaupun cerita gagal. Ya, gitu ya. Apa kata motivator juga yang banyak gitu. Jangan berhitung banyak yang gagal. Jadi ketika kita gagal, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai kegagalan itu habis. Sehingga tinggal kesuksesannya aja. Bukan begitu ya? Betul. Jadi itu cerita tauhid juga ya ternyata ya. Mana? Jadi gua tuh bener berasa itu di tahun 2020 sampai 2022 lah, ketika gua saat menjabat jadi kepala cabang itu bener-bener tuh kuasa Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada. 2019 Indonesia terkena COVID kan? Ya betul. Pekerjaan gimana bang, gulung tidur kan? Tapi pada saat itu gua yakin ada pertolongan Tuhan. Alhamdulillah dunia logistik nggak mati. Dari 80 orang anak tua gue di bawah gue gitu kan, setiap kali gue briefing gitu kan, untuk positif tinggi terus alhamdulillah sampai saat ini gue negatif COVID. Tidak pernah COVID. Padahal di Tangerang itu, gue kan tinggal di Tangerang gitu ya, kawasan kerja gue Pasar Tebus dan itu the black zone. Dan alhamdulillah sampai saat ini negatif COVID. Tidak pernah terjadi sama sekali. Alhamdulillah. Terlindungi gitu ya. Iya. Padahal, itu batin tuh gue gemeter Om, takut gue Om. Cuman karena ya ketika namanya kita pimpinan gitu kan, ketika kita lengah, otomatis anak buah kita lengah dong. Ketika kita takut, otomatis anak buah kita takut dong. Ya baik lagi, ya Tuhan gimana nih? Ya, kata Tuhan jalan terus mau ngomong apa? Ya jalan terus kita. Jadi ternyata beliau ini pernah jadi messenger. Messenger Tuhan atau messenger daripada kita di nasabah.
nasabah dari e-commerce gitu. Ya. Nah, terus tadi dikatakan Dimas ini kan sebagai auditor, ya, berarti kan yang diceritakan tuh masa sebelum auditor dong. Ya, betul. Nah, berarti ada fase peralihan. Banget. Apakah ada suatu kejadian khusus yang bisa dikaitkan dengan cerita kekuatan atau keyakinan? Ya, balik spiritual lagi. Pada saat peralihan ini nggak mudah juga, bro. Gimana ya? Gua punya suatu family di keluarga, di kerjaan gua udah keluarga family semua. 80 orang under gua. Dan itu gua udah ngerasa kayak keluarga gua sendiri. Ketika gua mau pindah, gak gampang, Om. Banyak di situ pertempuran dalam pikiran. Kenapa pindah waktu memutuskan untuk pindah? Ya kebutuhan. Karena kebutuhan. Kebutuhan. Ya bagaimana namanya hidup, Tuhan hanya memberikan. Kita yang menentukan. Oh gitu. Remember nih, Oh. Tuhan memberikan, kita menentukan. Itu yang apa yang gua alami. Bukan justru sebaliknya nih, Nah. Tuhan yang menentukan, kita yang berusaha. Ya, kalau bagi gue, pada saat itu Tuhan udah memberikan nih. Ya kita udah menentukan mau ambil apa enggak. Oh. Nah di situ itu benar-benar Jadi pertempuran banget. menurut Tima tadi kan dikatakan sebelumnya bahwa Ya. saya hanya bisa berusaha, Ya. Tuhan yang menentukan hasil. Betul. Tapi itu di sini beda, case-nya juga beda gitu. Oh, artinya menurut Dimas ini bisa dikatakan Nah. kalau cerita spiritual, Nah. ya Tuhan itu berarti fleksibel ya. Betul, tergantung kondisi Om. Oke, ini bisa menjawab juga dari suatu ajaran yang saya tahu bahwa firman Tuhan itu berlaku sepanjang zaman dan selalu fleksibel. Betul, Bisa kaku gitu ya. Betul. Wah itu benar-benar. Wah pusing Om. Pusing ya. Ya gimana? 3 tahun kok susah. Saya juga pusing nih dengerin. Pusing juga, saya cuma denger loh ini. Pusing saya. Gimana para sahabat, semoga jangan nggak pusing ya. Siapkan obat-obat pusing di meja. Channel kita nih. Oh, nggak bikin pusing. Iya. Terus gimana tuh, Mas? Gimana ya? Pada saat itu dengan kebutuhan yang gue bilang, nah masih orang marit gitu kan. Tambah lagi gue harus ninggalin keluarga gue sempat itu berpikir nanti gimana ini anak-anak gue pengganti gue bisa gak mendidik mereka gitu kan seperti yang gue udah ceritain sistemnya gitu kan. Sebulan Om Ada bentuk keraguan nih, Wah, ketika banget. ada ditinggal bisa nggak meneruskan apa yang sudah dikerjakan? banget ya baik lagi kita perlu lagi ke Tuhan ya Allah gimana gitu kan. Oh, doa lah usulan ya? Ya usulan gitu sampai akhirnya tuh gue ya Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Oh. Udah gue ambil bukan tempat yang baru gitu kan karena gue mau merubah dong. Tapi bentuk doa dan usulan tadi apa? Nggak ada, Dengan gua cuma- ritual tertentu? Gak ada, gue cuma Nggak ya itu aja gue pusing gue curhat. Oke. Gak ada gue sholat gimana enggak, gue lebih banyak komunikasinya secara gue yang gue bisa. Nah, ini bikin pusing lagi nih Pak Saudara. Jadi beliau ini ternyata komunikasi yang diyakini dengan Tuhannya itu sangat sederhana sekali ibarat kita komunikasi saat ini gitu. Nggak ada. Gak kayak gue dulu tuh waktu SMA, oh gue orang pintar sini gue nanya enggak. Gue lebih banyak gue diem, ngopi, ngerokok, ya udah. Ngeluh aja sama Tuhan, ya gimana ya Allah. Merenung menjenirkan Ya, pikiran. iya itu gitu kan. Sampai suatu ketika ya udahlah, ya kan, gue tinggalin gitu. Gak gampang Om. Pada saat itu karir gue lagi bagus-bagusnya, bukan gue sombong ini, ya kan? Gue di 2024 ini kalau memang gue masih bertahan, gue bakal jadi asisten manajer untuk wilayah Serang. Bukan asisten sih, manajer gudang perusahaan. Manajer gudang Perusahaan. perusahaan. Ya tapi kan karena kebutuhan itu mendesak gitu kan. Tuhan Saat itu. Nah, Tuhan memberikan kita yang menentukan kan. Bisa aja dong gue tetap bertahan. Ya gue nggak tahu, nggak apa. Gue nggak ngebayangin juga kehidupan gue bakal seperti ini sekarang saat ini gitu kan. Kalau ketika waktu itu nggak gue ambil, apa ya gue bakal bisa kayak gini kan kita nggak tahu juga. Ya jadi balik lagi ya kan. Gimana usaha lunya, Tuhan yang menentukan. Itu untuk hasil ya. Itu sih yang benar-benar begitu. Tapi ternyata hasilnya sepadan atau yang terbaik. Ya. Setelah melakukan. Ya, padahal gue tuh punya pikiran apa iya gue bisa di tempat dunia baru gitu kan, gue harus adaptasi ulang, apa iya gue bisa. Ternyata ya Tuhan ngasih jalan ya alhamdulillah. Gue survive sampai saat ini. Ini proses peralihan dari karir logistik Ya. menuju ke Auditor. Padahal di auditor juga tidak ada pengalaman sama sekali. Nggak ya? ada. Di Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Terus Dunia bagaimana kimia cara lagi. itu? Ya udah. Gimana ya depan kita maksimalin sebaik mungkin. Hanya berdasarkan training-training Ya. di perusahaan aja gitu. Betul. Kita kembangkan sendiri. Betul.
Jadi di situ improvisasi yang ya baik lagi segala sesuatunya ya baik lagi ke Tuhan juga. semua kembali kepada Tuhan. Pasti kembali ke Tuhan. Mau gimana hidup lo, mau gimana cara lo, ketika lo sudah memaksimalkan dan sudah berusaha untuk mempositifkan pikiran lo, Tuhan pasti bakal dukung. Itu sih yang gue bener-bener bagi gue alami dia seperti itu. Ini saya jadi penasaran, Dimas menyatakan semua kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam fase perjalanan Dimas, pastikan Dimas yang ya mohon maaf, artinya ditipu atau diandalin orang lah, Ya. kan kita Ya. sering sekali kita Ya. mendengar cerita-cerita itu. Gitu. Apa respon Dimas secara pribadi? Kalau secara pribadi hal negatif yang terjadi di kehidupan gue ya balik lagi ke diri masing-masing sih. Gue selalu mentafakuri diri gue atau introspeksi diri gue ya berarti gue masih lemah dalam sisi hal seperti itu. Contoh lah kalau misalnya kita kena tipu gitu ya anggap aja lu kurang beramal. Oke diri. Ya, Anggap saja diri kita kurang beramal gitu kan. Wah ini bahaya ini, para Ya, sahabat. simpelnya gitu aja sih. Kalau paham ini dibiarkan berarti apa? Ini sama saja menyebar apa istilahnya membangun benih-benih penipuan yang baru nanti. Ya enggak lah. Bahaya nih. Sekarang kan Tapi gini loh. keren juga di mana? Justru pada saat beliau ini tertimpa musibah, beliau tidak menyalahkan pihak luar. Ya. Justru yang dia pikirkan adalah bercerita di diri. Ya. Apakah dirinya ini telah melakukan suatu kesalahan Ya. sehingga Tuhan mengizinkan gitu ya Betul. terjadi hal yang tidak baik menurut itu. Ya kan ada filosofinya hidup itu. Ya lu gimana mau tahu benar kalau salah aja lu nggak pernah. Oke, jadi untuk tahu benar kita harus salah dulu. Nah, iyalah. Nah kalau tahu salah, berarti kita harus benar dulu. Ya enggak lah, Gimana? gak bakal bener hidup lu kalau lu aja nggak pernah salah. Oh ini juga menjawab pengertian daripada manusia itu adalah sumber dari salah. Iyalah. Sehingga ketika kita mengetahui sumber salah, sehingga kita bisa tahu kebenaran itu. Nah, Memang kalau bicara spiritual itu tentang suatu kebenaran, baik kebenaran tentang diri ataupun kebenaran sang Holik atau sang pencipta. ya, pokoknya hidup ini indah. Ketika lu tahu akan kesalahan diri lu dan lu sadar itu salah, ya segeralah berubah. Berubah diri. Iya, segala sesuatunya gitu kan. Ya namanya kita hidup, ini hidup kita, ya lu yang tahu sendiri gitu loh. Itu pikir gua gitu kan. Iya. Masanya kan gimana ya? Banyak orang itu kan, "Wah, lu begini begitu." Ya lu tahu diri, diri lu tahu salahnya kan enggak. Gimana mau tahu benernya gitu kan. Ya kalau selama ini kan ya baik lagi lah. Tuhan itu fleksibel, bro. Enggak yang wah lu kalau ke Tuhan harus begini enggak. Ini mohon maaf ini dia sama kumis nih mengikuti. Oh enggak. Itu mah. Ya itu mah anak muda aja Om Gen Z. kalau Iya. 2024, bro. Ini Gen Z apa Gen Z? Kalau Gen Z segede ini luar biasa. Enggak lah. Ternyata generasi Z. Ya, jadi jangan menutup diri lu akan kuasa Tuhan. Tuhan itu tuh fleksibel. Ketika lu nggak benar ya Tuhan pasti bakal membenarkan. Ketika lu benar dan sudah menutup kodrat pasti Tuhan juga bakal benarin. Jadi intinya Tuhan itu benar-benar fleksibel. Atau menurut Dimas ini lebih baik kita mencari suatu kesalahan diri dibanding kita selalu membenarkan diri, sehingga kita salah pun kita nggak ngerti bahwa kita salah karena ceritanya benar terus. Nah, Seperti itu ya maksudnya? Itu bahaya loh. Oke. Kalau lu bilang itu bahaya. Karena banyak sih perjalanan hidup ini yang apa ya, ketika lu mau membuka diri hadir di situ pertolongan Tuhan, entah dari istri lu, entah dari teman lu, entah itu dari anak lu, entah itu dari orang tua lu, pasti itu semua hadir di Tuhan yang memaksa kita untuk berubah. Tapi baik lagi, ada tidak kesadarannya dalam diri. Dalam diri lo ya, gue berbicara bukan luar diri nih, dalam diri lo. Satu kali dalam satu hari itu 24 jam, apa iya sih 10 menit aja lo nggak mau ngakuin kesalahan diri lo dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi hari-hari itu kita selalu introspeksi. Iyalah, Apa pastilah. rekam jejak lah gitu. Pasti. Rekam jejak tapi bukan digital ini lebih ke pribadi. pastilah. Kita sadar dulu berarti. Iyalah. Ya sekarang gini lah, bohong lah, namanya manusia. Udah capek kerja gitu kan, malam lu mau tidur, lu pasti main handphone doang, main handphone dulu kan. Apa salahnya sih ketika lu main handphone lu berinteraksi sama Tuhan?
Puyeng nih hari ini banyak. Oh jadi sambil lu main Iyalah. sambil kita Iyalah. Iya kan? Mau dibilang orang gila apa gimana ya, gue udah pernah merasakan dan gue tahu rasa kayak gimana. Dan menurut Dimas itu seperti apa sih Tuhan itu? Ya, Dalam itu sudut tadi. pandang Dimas. Iya, ya, lu bisa dijadikan Tuhan, bisa dijadikan teman, bisa dijadikan pacar, banyak tergantung kebutuhannya. Oh jadi memang Tuhan itu bisa jadi Ya, kekasih, iyalah. bisa jadi sahabat. Iyalah, tergantung lu kebutuhan. Bagaimana kita apa istilahnya menobatkan Tuhan Ya, dalam diri. nah jadi timbul tuh apa yang dibilang guru terbaik itu pengalaman hidup, ya bener ada ya seperti itu, pengalaman hidup kita sendiri, bukan pengalaman orang. Betul. Pengalaman orang itu hanya berapa persen sih pengaruhnya ke kita? Ya. Iya kalau orangnya Hanya benar. buat referensi Ya, aja. kalau orangnya nablek. Nggak bisa kita pakai. Dapat. Iya. Nanti kita jadi dapat juga gitu. Pokoknya ketuaan itu simpel dan indah. Ya balik lagi, pola pikir lu seperti apa, mengapa sih namanya menilai itu sendiri gitu. Tapi kalau bagi gua, ya hidup itu indah kalau lu bersama Tuhan. Jika bersama Tuhan, Ya, hidup itu indah. Iya. Mau seapapun, sepusing-pusingnya ketika hidup lu dituntut dengan tuntutan hidup, ketika ada Tuhan semua itu bisa terlampaui. Ya wajar lah. Lu 30 tahun hidup pusing sehari 2 hari sebulan 2 bulan, ya wajar lah gitu kan. Jadi Terima. lebih pengertiannya lebih apa ya? Makanya kita memang tidak bisa lepas dari permasalahan hidup. Ya, namanya tapi orang ketika kita berusaha melibatkan Tuhan dalam hidup, itu beban itu terasa ringan. Betul. Walaupun tetap hidup apa istilahnya ya, ya itu masalah hidup yang harus kita lewati. Ya intinya ya, namanya hidup masa gak ada masalah ya, kayak usah hidup lu. Iya bener gak sih, lu hidup aja udah masalah buat emak bapak lu, bener gak sih? Iya. Iya kan, itu aja. Itu Oh, sih kalau lo. kita memang. Nah, Oke kalau kayak gitu, Dimas, terima kasih banyak atas waktunya. sama-sama Om Jaro. Dan untuk sahabat podcast Bukan Ustadz, saya tekankan di sini, kami di sini hanya bicara tentang cerita pengalaman, Ya, pengalaman hidup ya. seseorang, perjalanan hidup seseorang, perjalanan spiritual kepada Tuhannya, tidak terkait ke ajaran Ya, tertentu ya. ya, apalagi agama. Jadi disinilah saya berusaha untuk menyajikan di mana satu hal yang pasti kita pahami dan yakini adalah Tuhan untuk semua makhluk, Ya. bukan Tuhan untuk satu golongan atau Tuhan untuk satu kaum. Jadi memang Tuhan itu berlaku untuk semua makhluk. Oke, terima kasih. Selamat malam. Dadah. Oke, terima kasih Dimas atas datangannya. Oh. Ya. Bye. Nah.